Jemaah Majlis Kajian Fikih Keluarga rahimana wa rahimakumullah. Pada majlis kita yang lalu kita sampai kepada khutuwat tarbiyatil aulad, langkah-langkah dalam pendidikan anak-anak. Ada 9 langkah yang sudah kita jelaskan, yang kita ambilkan dari petunjuk syariat kita, mulai dari ta'alimul abna al-Quran al-Karim, mengajarkan anak Al-Quran, kemudian juga berperilaku adil antara mereka, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah dan kesalehan, kemudian memotivasi mereka dengan pujian-pujian yang positif, dan juga mengajarkan mereka bagaimana hidup bertanggung jawab, kemudian membentengi mereka dari segala pengaruh negatif di dalam kehidupan. Dan jangan lupa yang ketujuh, sayang dan kedisiplinan harus berimbang. Jangan sampai sayang merusak, kedisiplinan menjadi kaku, karena kita sedang mendidik manusia, bukan barang. Yang ke-8 adalah menanamkan akhlak yang terpuji semenjak kecil dengan ketauladanan. Dan jangan lupa memotivasi anak-anak untuk mau menuntut ilmu. Itu adalah langkah-langkah tarbiyatil aulad, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh orang tua untuk mendidik putra-putri. Saya ulangi lagi, ajarkan Al-Quran Al-Karim. Boleh saja kita menyerahkan mereka pada guru, ke sekolah, tetapi penanggung jawab tetaplah orang tua. Yang kedua, al-adlu bainal abna, berperilaku adil antara muhabah, pilih kasih, karena itu akan merusak bisa menimbulkan dendam dan melahirkan sikap iri hati antar sesama walaupun mereka bersaudara. Jadi perilaku pilih kasih itu membuat hubungan antar anak menjadi kering. Yang menjadi penyebabnya adalah orang tua. Kemudian yang ketiga, doa, mendoakan, jangan mengutuk. Betul, sebentar berang kerja sampah lah hendaknya. Jangan mengutuk mereka. Itu adalah peringatan Nabi SAW. La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Jangan kamu mendoakan celaka atas dirimu, begitu juga atas putra-putrimu. Yang keempat adalah ajarkan mereka al-mas'uliyah, bagaimana bertanggung jawab dalam hidup. Jangan mereka dilatih hanya pandai pagi pitih ma, sore pitih pa. Ada tidak bertemu anak pulang sekolah, kaos kakinya melayang ke sudut sini, sepatunya tinggal di sudut sana. Datanglah ibu, dek sayang, iko baba serak-serak.
Itu kan begitu. Nah, menurut kita sayang, tapi sebenarnya kita telah mengabaikan di umur pembinaan, tidak kita manfaatkan untuk menanamkan bagaimana hidup bertanggung jawab. Kalau nya tidak pandai bertanggung jawab sejak itu, tidak menjadi terlatih. Setelah dia dewasa nanti. Jadi bertanggung jawab itu penting. Berikan mereka tanggung jawab. Ini urus ya. Kemudian berikutnya at-tasjid was-sana al-ijabi. Memotivasi dan memuji tapi yang positif. Jangan maham-buang sampai ke langit yang membuat mereka lupa diri. Yang patut dipuji. Yang patut untuk ditegur dalam batasan yang wajar supaya mereka hidup. Sebagian orang tua terkadang terlalu berlebihan memuji anaknya sehingga dia lupa dengan kemampuan diri. Nah, itu bukan tasjid ijabi namanya, bukan motivasi positif. Tetapi jangan pula mematahkan. Ada terkadang dah adonan batu aja kerana jual anak. Nah, itu berbahaya juga. Ini dipabuatnya salah. Ini kerajaan dia mah. Jadi tasjid wasana al-ijabi, motivasi dan sanjungan yang positif. Positif maknanya apa? Yang membangun kesadaran mereka. Bukan yang buat mereka terayun-ayun, terbuai-buai karena sanjungan. Ada sebagian orang tua yang terkadang mendorong anaknya supaya mendapatkan posisi ini dan itu, tetapi melakukan koneksi berbagai macam. Biarkan saja apa adanya. Tak perlu pula dikatakan kepada gurunya supaya nilainya lebih baik, tidak usah. Tidak perlu. Tapi kita harus tahu kemampuan. Sebab kalau kita sanjung dia berlebihan dari kapasitasnya, dia menjadi lupa diri. Orang yang tidak punya harapan. Nah, itu dia bertanggung jawab, keberhasilannya kita hargai. Nah, tapi sayang, nilai-nilai ini enak diceramahkan saja nih. Mempraktekkannya rumit, walaupun bapak dan ibu-ibu mengangguk-angguk. Melatih anak mandiri itu rumit. Saya pengalaman saya kan ibu-ibu sudah mengaji dengan anak saya, dengan Ustaz Raihan ya. Saya semenjak dulu tidak pernah mengizinkan istri saya itu mengawasi anak membuat PR. Sejak dulu tidak saya izinkan. Tidak pernah, ini tanya ada istri saya. Buat PR, kalau sudah terbentur, baru. Kalau tidak, buat sendiri. Yang sekolah kalian, bukan bapak, bukan ayah, bukan bunda. Karena itu sampai dia kuliah pun, sampai dia di SLTA pun tidak pernah dia meminta buatkan PR kepada orang tua. Tetapi kalau sudah ada terbentur, dia coba cari kemana-mana, tidak bertemu, baru dia berdiskusi. Itu tanggung jawab. Hendak dan sekolah ini orang panik awak.
Tapi ibu-ibu begitu sekarang caranya. Saya tidak tahu ini dapat pelajaran dari mana. Nah, mungkin guru menyuruh juga, ibu-ibu tolong bantu anak buat PR. Nah, kata kita, iya pula. Seharusnya ibu-ibu menjawab ke gurunya. Dan sekolah kami atau anak kami, ibu? Ya. Nah, dengan begitu kita tahu kemampuan dia. Nah, ini cerita Ustaz Rehan yang ngaji dengan ibu-ibu dengan Ustaz. Satu kali waktu SD, kami tahu kemampuan anak ini. Kemudian dapat nilai 68 matematik. Nah, ketika dilaporkan nilai itu, dia mungkin malu, kasih tahu ke bundanya, tahu kita tidak percaya anak kita sebegini kemampuannya. Nah, di situ baru saya mulai ikut campur, telepon gurunya, tolong minta nilai ujian Raihan Azkari, lembaran jawabannya dibuka, atau berapa nilai yang sebenarnya. Kalau tidak, saya akan perkarakan, kalau perlu sampai ke dinas pendidikan saya akan bertanya. Nah, akhirnya dicek lagi, saya minta maaf, nelfon, salah bunda, sebenarnya itu nilai orang lain, sebenarnya nilai Rehan 86. Coba bayangkan. Karena kami yakin bahwa kemampuan anak tidak sebegitu. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana dia belajar dan bagaimana dia berkomitmen dengan pelajaran dia. Tidak mungkin sebegitu. Nah, jadi mendidik dia agar memiliki tanggung jawab itu adalah suatu hal yang mendasar. Memotivasi dia dan memuji dia dalam konteks yang positif, yang membangun kepribadian dia dan kepercayaan diri dia juga harus dilakukan. Itu pertanda walaupun kita tidak membantu dia membuat PR-nya, bukan berarti kita tidak peduli dan tidak awas. Karena kita tahu, nah di saat dia dibegitukan oleh guru, ini orang tua sudah harus ikut. Akhirnya memang terbukti, rupanya katanya salah leher, salah tulis. Nah, nilainya 86 tapi tersalah, terbalik 6-nya ke depan, kira-kira begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, begitu juga tahsin al-abna min al-mu'assirat as-salbiyah. Menjaga anak dari segala bentuk pengaruh negatif. Ini banyak sekarang. Bahkan perilaku orang di sekitar saja bisa berdampak. Bukan hanya yang merusak itu, bukan hanya pekerjaan maksiat saja. Kadang perlakuan tidak adil itu membuat mental anak menjadi jatuh. Jadi tidak sedikit anak yang berpotensi ketika tidak diperlakukan adil di sekolah karena dia bukan anak orang, bukan anak pejabat, bukan anak itu kadang membuat anak tadi tidak berkembang potensi. Nah, itulah tugas orang tua. Saya ingat, tidak tahu entah Rehan, saya tidak tahu entah Baika. Jadi buat buat prakarya ya. Prakarya sudah dibuat, sudah di salah bunga entah apa. Rupanya kurang daunnya saja. Rupanya aneh-aneh juga guru ini. Walaupun sudah dibuat, tetapi daunnya itu kurang. Hanya sekedar daunnya nilainya dijatuhkan. Tapi bagaimana pada waktu itu? Bilang, kalau nilai itu tidak bagus, tidak peduli ayah tuh. Kenapa? Kalau tidak salah Satyahan juga, laki-laki tidak perlu aspek itu yang diperkuat. Jadi hadir kita di dalam membentengi dia dari pengaruh. Jangan sampai down mental dia karena diperlakukan orang. Nah, jadi apalagi menjaga dia dari pengaruh lingkungan. Kita harus berhati-hati dengan kawan yang dekat dan berbagai macam. Betul-betul harus dijaga. Tidak ada masalah kita nyinyir. Itu siapa?
mendekatnya siapa, kawannya siapa, yang satu tempat kos itu siapa, bagaimana keadaannya, tidak ada masalah. Kalau mau jalan kemana, pulang tolong ditelepon, di mana, ya biar saja kita dianggap curigaan dan berbagai macam. Dalam kondisi seperti sekarang, bagaimana kita menyerahkan anak-anak kita kepada lingkungan yang dalam keadaan seperti ini. Jadi perlu ada tahsin al-abna. Nah, kelalaian orang tua dalam hal inilah yang membuat anak-anak menjadi farisah sahlah, menjadi korban yang mudah sekali oleh berbagai macam kejahatan di luar. Jadi LGBT, narkoba, tentu kita mengkritisi para pemikul tanggung jawab yang terkadang abai dalam perkara ini, tidak maksimal. Tetapi kalau kita mau jujur mengatakan, pangkal kelalaian ini dari mana? Dari orang tua rumah tangga. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa lingkungan, pergaulan hari ini, apa yang kita lihat? Kalau toh tidak akan menyeret anak kepada kemaksiatan, minimal membuat mereka apa? Membuat mereka tidak siap menghadapi tantangan kehidupan. Anak-anak hari ini dilatih dengan hidup santai. Karena itu jangan heran ada anak kita yang bisa menghabiskan harinya dari pagi sampai sore hanya duduk di kafe. Main internet di situ, ngobrol dengan kawan, cerita entah kemana pergi, kopi setengah tidak bisa habis sampai sore. Ya begitulah. Nah bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan kajian ini, bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Ini yang perlu. Kemudian yang ketujuh, at-tawazun bainal hub wal indibat. Proporsional, berimbang antara sayang dengan kedisiplinan. Kalau disiplin saja yang ditegakkan, tidak ada kelenturan kasih sayang, menjadi kaku hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau sayang saja yang kedepankan, tidak ada kedisiplinan, maka anak tidak akan terlatih untuk menjalani kehidupan yang tertata dan teratur. Nah, karena itu perlu ada batasan-batasan dan disiplin di dalam mengawal anak agar berjalan dalam batasan itu. Jangan dibiarkan saja. Nah, ada cerita orang mengatakan, oh biasa junjukkanlah gadang kini. Itu orang tua yang tidak tahu dengan keadaan zaman. Tanggung jawab secara mutlak tidak ada. Siapa yang bisa menandatangkan dalil tanggung jawab mutlak lepas dengan anak? Tidak ada. Onyolah anak, tidak ada. Onyolah menikah, ya tanggung. Tapi apakah tanggung jawab orang tua mutlak lepas? Tidak. Bahkan minantu itu perlu kita ingatkan. Ada pula orang tua yang lelapih kini, anak lah balaki, dan iko lah babini. Itu orang tua tidak tahu. Kita tidak masuk ke ranah rumah tangganya, benar. Betul. Urusan pribadi mereka dalam berumah tangga ada ranahnya. Tidak bisa kita campuri begitu saja, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, itu syarat mengingatkan. Tetapi tanggung jawab sebagai orang tua dalam menasihati, mengingatkan, mengarahkan, menegur kesalahan, itu tidak pernah lepas secara mutlak. Lihat Nabi SAW telah menikah pun anak beliau, istri Ali bin Abi Thalib, itu Fatimah radhiyallahu anha, tetap saja malam hari beliau bangunkan, bahkan menantu beliau itu beliau bangunkan,
keluarga aku bangunlah sholat malam. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu diperintahkan untuk seluruh manusia, apalagi kepada anak sendiri. Jadi tidak ada tanggung jawab orang tua itu mutlak lepas. Bahkan menantu kita itu perlu juga kita ingatkan kalau dia berbuat tidak benar. Nah, kemudian berikutnya gharsul akhlaqil hamidah munzu sighar. Menanamkan akhlak yang terpuji semenjak kanak-kanak. Dengan cara apa yang efektif? Qudwah, ketauladan. Latih hidup bersih sejak kecil. Cuci kaki, gosok gigi. Saya tidak tahu apakah yang seperti itu hari ini masih berjalan atau tidak. Dahulu kita dilatih seperti itu. Kemudian terakhir adalah tasji', memotivasi agar mereka rajin menuntut ilmu. Nah, ini dahulu kajian kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan kajian masih dalam rangka pendidikan anak, yaitu 9 nilai penting untuk kepribadian generasi Rabbani. Ada poin-poin yang menegaskan langkah-langkah tadi, tapi nilai ini perlu hadir. Bapak dan ibu-ibu harus memahami 9 nilai ini. Apa yang 9 itu? Yang pertama adalah iman yang kokoh. Jelas. Yang kedua adalah kecintaan kepada Allah, Rasul, agama, dan umat. Kalau ada yang mengatakan kecintaan kepada tanah air, bagaimana? Kalau orang sudah cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, dan umat, cinta kepada tanah air itu menurut di belakang. Yang ketiga, nilai mencintai ilmu. Bukan hanya sekedar menuntutnya, bukan sekedar hanya untuk ikut di dalam proses pendidikan formal. Nah, anak-anak kita hari ini walaupun bersekolah dari S1 ya, SD, SMP, ya kan? Sampai S1, S2, S3, kecintaan kepada ilmu itu kadang tidak dapat. Bagi mereka yang penting ijazah, bukan berarti ijazah tidak penting ya. Tapi hanya yang mementingkan sebatas ijazah itu tidak menjamin orang itu berilmu, apalagi mencintai ilmu. Kemudian berikutnya kemerdekaan yang terukur. Nanti kita jelaskan 9 ini. Yang kelima, tekun dalam ibadah, santun dalam muamalah. Yang keenam, kemandirian dalam ketawakkalan. Mandiri tapi tawakal. Yang ketujuh, semangat juang yang tangguh. Yang kedelapan, wara' di dalam penampilan. Yang 9, berakhlak mulia dan terjauh dari akhlak yang tercela. Mari kita lihat apa dalil masing-masing. Kalau berbicara iman yang kokoh, maka rujukan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-18. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah
ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, kemudian tidak berada di dalam keraguan-raguan. Tidak ada raib, tidak ada keraguan. Wajahadu, dan mereka berjihad dengan harta mereka, bahkan dengan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur lagi benar. Anak-anak kita harus memiliki nilai ini, nilai keimanan yang tidak goyang. Baru mereka akan berjalan dalam kehidupan ini dengan kebenaran. Tapi kalau iman mudah digoyang, maka tantangan kehidupan ini sangat mudah menyeret orang ke dalam kebohongan dan kepalsuan. Jadi hati-hati. Jadi yang menjaga kita agar berjalan dalam kehidupannya dengan kejujuran, dengan kebenaran, kata itu modal. Modal utama hidup ini adalah jujur. Kalau sudah hidup penuh dengan kepalsuan, dengan kebohongan, tidak akan ada kebahagiaan. Tidak di dunia, apalagi di akhirat. Tapi orang-orang yang hidup dengan kebenaran dan kejujuran, dia hidup tanpa beban, melainkan hanya berjalan, menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah di muka bumi. Nah, tapi bagaimana hidup dengan sidq? Syaratnya adalah iman yang kokoh tanpa ada goyang sedikit pun, tanpa ada keraguan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat apa yang dia persiapkan di dalam hidup yang paling utama, apa kata Nabi? Qul, katakanlah amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah. Jangan ada lagi keraguan. Nah, ini adalah iman yang kokoh, itulah nilai utama dan itulah pondasi langkah kehidupan. Itu jangan hilang. Nah, kalau nilai ini ada, maka berbagai tindakan dan sikap yang terlahir dari seseorang akan diarahkan oleh nilai-nilai itu. Kemudian yang kedua adalah kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama dan umat. Ini nilai pokok. Ada orang mengatakan, mana masuk cinta hubbul watan. Cinta kepada negeri ini, selama di negeri ini kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melampaui pula cinta ke negeri ini melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada din, kepada agama dan kepada umat. Kalau begitu kita meletakkan cinta kepada negeri, cinta tanah air, tidak bersesuaian dengan konsep Nabi SAW. Nabi SAW betapa cintanya beliau kepada Makkah. Bahkan cinta Nabi ke Makkah bukan hanya sekedar tanah kelahiran, tetapi karena di situ ada Baitillahil Haram, awwalu bait, rumah pertama yang dibangun untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Cinta Nabi kepada Makkah. Makanya diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika Nabi SAW di malam hari meninggalkan kota Makkah, beliau berdiri di atas perbukitan kota Makkah, memandang kota itu sambil berkata, ya Makkah, wahai Makkah, inni a'lam, sesungguhnya aku tahu, innaki, sesungguhnya engkau
la ahabbu ardillahi ilallahi azza wa jalla. Sesungguhnya engkau adalah bahagian di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah. Wa innaki la ahabbu baladillah ilayya. Dan engkaulah negeri Allah yang paling aku cintai. Tapi beliau tinggalkan. Laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau seandainya pendudukmu tidak memaksa saya keluar, saya tidak akan keluar meninggalkan. Ini beliau terpaksa meninggalkan. Kecintaan kepada tanah air tidak boleh lebih daripada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada din, kepada agama, dan kecintaan kepada umat seluruh. Jadi setelah itulah datang cinta kepada negeri kelahiran, tempat kelahiran, tanah air, dan berbagai macam. Jangan dibalik. Begitu menempatkan cinta. Dahulu para pejuang kita juga begitu. Para pejuang kita itu mau berkorban nyawa dahulu. Demi untuk apa? Demi agar mereka bisa menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat takbir dulu yang menyerang, yang menemani, yang menyertai perjuangan para pejuang-pejuang tersebut. Nah, apa dalilnya? Ya surah Al-Baqarah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Di antara manusia, minan nas, ada yang menjadikan selain Allah sebagai kecintaan, yuhibbuna min dunillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, asyad, kecintaannya kepada Allah itu asyad, lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan. Ada wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Itu tidak benar. Orang yang beriman asyaddu hubban, cintanya yang paling dahsyat, yang terhebat adalah tertuju kepada Allah. Perhatikan juga dalam surat At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraktumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum. Katakan, jika anakmu, jika orang tuamu, nenek moyangmu, anak-anakmu, saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta yang kamu kuasai, yang sedang kamu jaga, yang kamu kuasai itu, atau tijarah, bisnis yang kamu khawatirkan akan bangkrut, wa masakin, tempat-tempat yang kamu nyaman menghuninya, kalau itu yang lebih kamu cintai dibandingkan Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu, tunggulah oleh kamu sekalian. Apa yang akan ditunggu? Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang perintah Allah, ketentuan Allah. Kamu akan kecewa kelak dengan cinta yang berlebihan kepada yang lain. Kalau yang lain itu melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang seperti itu terhambat hidayah kepadanya. Makanya Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Ini jangan sampai pula yang lain-lain melebihi cinta kita kepada Allah. Dalam ayat ini, nenek moyangmu sekalipun tidak boleh cinta kita kepada keturunan masa lalu kita, nenek moyang kita, warisan nenek moyang kita, lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasul. Jangan.
Abna, anak keturunan. Tidak boleh lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasul. Ikhwan, saudara, azwaj, pasangan, asyirah, kerabat, keluarga, amwal, taraftumuha, harta yang kamu kuasai, yang kamu peroleh itu tijarah, bisnis yang setiap hari kamu jaga supaya jangan merugi, jangan bangkrut. Rumah, tempat tinggal yang kamu huni, yang kamu nyaman berada di dalamnya, kalau itu lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasul, lebih kamu cintai semua itu dibandingkan jihad fi sabilillah, sudah fatarabbasu, tunggu sajalah kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang ketentuan Allah. Ini menunjukkan orang itu kelak akan menyesal, merugi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, ini diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini tersalah. Tidak beriman seseorang kamu sampai aku menjadi orang yang lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu nilai itu harus dibawa. Itu generasi, kalau kita mau menjadikan generasi yang akan datang generasi Rabbani, bukan hanya sekedar generasi emas, nilai itu harus. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mencintai ilmu. Jadi bukan hanya sekedar disekolahkan, tapi tidak cinta dengan keilmuan. Mencintai ilmu sehingga dia faham dengan ilmu itu dan menempatkan ilmu itu dalam posisi yang terhormat. Karena itu yang akan menjaganya ketika kita tidak bersamanya. Bapak dan ibu-ibu tidak bisa mengawal anak 24 jam. Apa yang akan menjaganya? Ilmu. Nah, tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang memang mengisi relung kalbunya, bukan hanya sekedar hafalan nalarnya. Itu makanya Nabi SAW memotivasi putra-putra sahabat untuk mencintai ilmu. Makanya dengarkan hadis Nabi SAW yang mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din mu'allimut ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam beragama, alimut ta'wil, ajarkan dia tafsir. Lihat para sahabat memperlakukan anak-anak muda yang memang berilmu. Untuk apa? Supaya mereka mencintai ilmu. Ilmu itu membuat mereka mulia, terjaga dari segala madarrah, mudarat dan mafsadat. Bapak dan ibu-ibu ingatkan cerita Abdullah bin Abbas ketika dikumpulkan oleh Umar bin Al-Khattab untuk diminta pendapat mereka bersama dengan Ahlul Badar dan kaum Muhajirin dan Ansar yang telah dahulu memeluk Islam. Sehingga ada yang bertanya, kenapa anak kecil ikut pula bertemu dalam majlis suyuh, dalam majlis para syekh, orang-orang tua yang berwibawa begini, kok ada pajak ketik surang wah. Abdullah bin Abbas yang umurnya aja belasan tahun itu kok hadir di tengah orang banyak itu. Tapi kemudian dengan apa Umar bin Al-Khattab menjelaskan, menjawab. Umar tidak menjawab dengan argumen-argumen. Oh dia begini, dia tidak ada begitu. Umar memberikan pertanyaan, disuruh jawab. Nah, dibacakan oleh Umar surat An-Nasr
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ditanya itu para tokoh-tokoh sahabat, kira-kira ayat ini apa maksudnya? Semua menjawab, ini ayat merupakan bisyarah, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah mendapatkan kemenangan, Makkah telah takluk dan di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ini adalah pertolongan dari Allah, dan semuanya itu hampir seluruh jawaban tokoh sahabat itu sama. Tapi ketika ditanya kepada Ibnu Abbas menjawab, benar itu, tetapi ada satu lagi. Apa itu? Ini adalah ayat yang menunjukkan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tiba. Nah, coba bayangkan, kata Umar bin Al-Khattab, saya juga tidak terlintas oleh saya melainkan itu tadi yang engkau sebutkan. Jadi apa yang terlintas pada Umar ternyata terlintas pada Abdullah bin Abbas. Ayat ini bukan hanya sekedar menceritakan kemenangan kaum muslimin, bukan hanya menceritakan tentang berbondong-bondongnya orang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa tugas kerasulan sudah mendekat, sudah tiba saatnya Rasulullah berpisah dengan umat. Nah, siapa yang arif bijaksana seperti itu? Bapak dan ibu-ibu tahu sendiri ketika ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Semua orang bergembira telah sempurna agama kita. Allah telah redha Islam sebagai din kita. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menangis. Dan tanya, ma yabki? Ada dua. Yang pertama, ajal Nabi sudah dekat. Yang kedua apa? Tidak ada setelah sempurna, melainkan akan berkurang. Jadi kalaulah sempurna, apa yang akan terjadi setelah itu? Mulai berkurang. Ini rupanya dia tahu juga, dahulu kan ada hukum. Kita belajar ilmu apa? Kalau batu dilemparkan setinggi-tingginya ke udara, pada titik puncaknya dia akan apa namanya? Archimedes atau apa? Tahu, saya lupa sudah itu. Nah, saya tahu. Begitu juga dalam ilmu sosial, ternyata begitu juga. Kalau sudah sampai sesuatu pada puncaknya, akan tibalah saatnya dia menurun. Nah, jadi kecintaan kepada ilmu harus menjadi nilai. Nah, ini yang keempat. Mungkin sampai di sini kita bicara karena saya ingin menjelaskan sedikit tentang kemerdekaan. Kemerdekaan yang terukur. Bukan merdeka bebas tanpa batas. Nah, anak-anak muda kita hari ini, generasi sekarang ini terjebak dengan apa? Dengan kebebasan mutlak. Nah, itu yang perlu kita awaskan diri kita, anak-anak. Jadi mereka benar harus punya nilai kemerdekaan. Tidak boleh anak-anak kita itu hidup dengan mental terjajah. Jadi jangan mereka bermental terjajah. Jadi nilai kemerdekaan itu harus ditanamkan. Nilai kemerdekaan itu bukan bersorak-sorai merdeka. Itu apa bersorak-sorai pada tanggal 17, tapi kalau mental kita mental budak, mental terjajah. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kemerdekaan di dalam Islam itu. Al-hurriyah. Jadi kemerdekaan, kebebasan di dalam Islam memiliki konsep yang berbeda. Perbedaannya sangat
sangat esensial, sangat mendasar antara konsep barat, kemerdekaan barat dengan kemerdekaan dalam konsep Islam. Itu esensinya yang berbeda. Kalau di barat orang melihat kemerdekaan itu adalah tujuan mutlak. Sedangkan Islam tidak demikian. Islam mengajarkan kemerdekaan hakiki. Dan di atas kemerdekaan yang hakiki itulah nanti dibangun apa? Al-hurriyat, kemerdekaan lainnya. Jadi ada bingkai. Itu makanya saya mengatakan kemerdekaan atau kebebasan dalam Islam itu bukanlah mutlak, tetapi adalah hurriyah mundhabithah, yaitu kemerdekaan yang terukur. Yang katakan merdeka itu bebas mutlak, bak janyo awak saja. Itu di barat begitu. Hidup tanpa batas. Kita hidup ada dawabit. Ada nilai-nilai, ukuran-ukuran yang kita pakai. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan yang akan kita tanamkan kepada nilai kepada anak-anak kita supaya mereka jangan mau dijajah orang, jangan mau diperbudak orang. Ingatkan kata Umar bin Al-Khattab kepada Amr bin Al-As ketika Amr bin Al-As keliru dalam mengambil kebijakan sehingga terzalimi orang lain di saat dia menjadi gubernur di Mesir, diriwayatkan seperti itu. Apa kata Umar? Ya Amru, mundu mata ista'badtan nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Hai Amru, semenjak kapan engkau punya hak memperbudak manusia? Ingatkah engkau bahwa mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Jadi karena itu perbudakan dan penjajahan itu adalah sesuatu yang tidak disenangi di dalam syariat. Lihat syariat bagaimana membebaskan orang dari perbudakan. Kalau ada pelanggaran syariat, kalau ada hukuman yang harus dibayar, diantaranya adalah memerdekakan. Ada orang yang keliru memahami, kenapa Islam masih mengakui adanya perbudakan? Secara hukum, Islam memberikan tuntunan. Tetapi dari sisi lain, Islam menyuruh memerdekakan dari perbudakan. Kenapa hukumnya masih ada? Karena niscaya akan saja bisa terjadi yang seperti itu. Terjadi peperangan misalnya, yang satu pasukan menawan pasukan yang lain, bagaimana? Kalau tanpa hukum dan nilai, tanpa aturan, maka akan terjadi penganiayaan. Lihatlah, kalau terjadi peperangan, wanita akan disiksa, laki-laki yang ditangkap dibuat kerja paksa, tidak ada nilai kemanusiaan. Itu makanya hukum tetap ada. So itu mungkin terjadi suatu saat. Jadi jangan dikatakan bahwa Islam mendorong orang untuk memperbudak orang lain. Tidak ada. Hukumnya dipertahankan karena ada satu peluang nanti budak ini bisa muncul lagi. Yaitu apa? Perang. Peperangan antar agama akan melahirkan nanti perbudakan itu. Nah, kalau sempat itu terjadi, bukan berarti kita menginginkan itu, maka umat Islam sudah punya tuntunan. Nah, apa konsep kemerdekaan, kebebasan di dalam Islam?
Mari kita lihat konsepnya. Yang pertama, apa dasar kemerdekaan dan kebebasan dalam Islam itu yang menjadi titik tolak kebebasan? Pondasi dasarnya adalah seseorang itu at-taharrur minal ubudiyyati li ghairillah. Itu esensi kemerdekaan. Yaitu terbebasnya manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Jadi itu yang merdeka. Di dalam Islam begitu. Orang merdeka itu adalah orang yang tidak diperbudak oleh makhluk. Dia terlepas dari bentuk penghambaan kepada selain Allah. Itulah jauhar, itulah esensi, itulah inti dari kemerdekaan di dalam pandangan syariat kita. Bapak dan ibu-ibu hati-hati. Merdeka, merdeka. Kalau kita masih diperbudak juga, merdeka cara kemana tuh? Saya pernah baca sebagian dari komentar masyarakat, lucu juga. Ketika dia merasakan hidup begitu sulit di zaman kemerdekaan, apa yang dibuat? Wahai Belanda, datanglah lagi, jajahlah kami. Kami telah dijajah oleh bangsa kami sendiri, lebih merana kami karenanya. Coba bayangkan itu. Ya, ada orang yang mengatakan Belanda tidak sesadis ini. Entah iya entah tidak ceritanya, masing-masing kita kan punya pengalaman. Bapak dan ibu-ibu kita ini berada dekat dengan negeri yang dahulu di situ ada suatu peperangan yang kadang banyak orang melupakannya. Tapi perang itu memiliki latar belakang dan sejarah tersendiri. Dari perang yang terjadi di ranah Minang, kita mengenal Perang Padri itu begitu lama, menguras energi Belanda, kekayaan mereka. Karena itu perang sangat panjang, Perang Padri itu. Walaupun nanti tahun 1837 itu dinyatakan dengan jatuhnya benteng Bonjol itu sudah berakhir, tapi apakah Belanda itu betul-betul menguasai ranah Minang? Enggak. Ini di wilayah Agam tuh mereka kan duduknya di mana? Di benteng-benteng mereka tuh. Di Fort de Kock. Kalau jalan keluar ketakutan mereka. Nah, tapi ada satu peperangan yang orang Minang tidak boleh lupa ini. Ketika Belanda menerapkan pajak guru, pajak atas masyarakat yang tidak bisa diterima lagi. Perang mana itu? Tidak jauh dari tempat kita. Perang Kamang. Nah, kalau di masa itu begitu tidak maunya masyarakat Kamang dan sekitarnya itu diperbudak dengan pajak yang sebesar itu. Nah, coba bayangkan pajak sekarang berapa kali dari yang diprotes oleh Perang Kamang itu. Jadi saya berharap semua komponen bangsa ini mau bersuara kalau kita cinta ke negeri ini. Ini pajak ini sudah keterlaluan. Sudah keterlaluan. Sudah bertindih-tindih. Kadang tidak jelas
Apa alasan rasionalnya? Awak nang kerajo, awak nang membali, awak nang menjago, ndak manganga tu tibo senyo. Ma pajaknya. Kira-kira Belanda dulu cuy itu ndak pernah ngai. Ya mungkin ada dan ndak sesadis itu. Yang akan dihuni dengan anak istri kita. Uang yang kita pakai untuk membeli tanah untuk membuat rumah itu sudah dipajak pula tuh. Coba bayangkan itu. Jadi sudah saatnya kita harus berani menyatakan bahwa kita sudah merdeka. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Kan begitu. Muka bumi mana harus dihapuskan? Termasuk di muka bumi di negeri ini. Tapi kalau masih saja kita diperbudak, apalagi kalau kita berbicara tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dikurung dalam ranah-ranah yang sempit. Ini di surau, di masjid. Sedangkan di luar sana syariat Allah dilecehkan, diabaikan. Minuman keras diperjualbelikan. Kata Al-Quran, rijsun min amali syaitan. Riba dikelola, difasilitasi, munculkan sistem syariah untuk menghibur umat Islam, tapi diperlakukan bagaikan anak tiri. Nah, inilah yang terjadi. Jadi kalau betul-betul kita telah meraih kemerdekaan, apa esensi dasar dari merdeka dalam pandangan syariat itu adalah at-taharrur minal ubudiyah. Itu terbebas dari perbudakan, dari penghambaan kepada siapapun selain kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga menjadi catatan. Jangan dikatakan merdeka itu bebas dari segala batas. Itu liberalisme begitu memahami. Kita merdeka, merdeka satunya. Sampai jo perilaku merdeka, ndak mau diatur. Nak babaju, ndak babaju, siapa mau semua mau merdeka. Itu bukan kemerdekaan begitu. Kalau begitulah, kalau yang dimaksud bisa bertindak seenaknya sesuai hawa nafsu, tentu binatang akan lebih merdeka lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kemerdekaan itu bebas bertelanjang, mana yang lebih merdeka manusia daripada monyet di dalam hutan sana? Jadi jangan difahami kemerdekaan itu bebas secara mutlak, tanpa batas, tanpa kait. Tidak. Kalau begitu kita memahami kemerdekaan, sehingga kita bisa membuat apa saja tanpa memperhatikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan merdeka menurut konsep syariat. Itu namanya adalah orang yang telah terjerumus ke dalam hidup tanpa batas, tidak ada aturan, dan itu adalah kehidupan, bukan kehidupan manusia. Binatang pun punya batas kehidupan. Binatang ya punya.
Binatang itu kalau dia saling memangsa satu sama lain, tidak semuanya mereka akan memangsanya. Ada juga rantai makanan. Ini memakan ini. Masa ada manusia yang berpikiran kita sudah merdeka, kita bebas buat apa saja. Tak perlu itu diatur-atur oleh agama. Agama itu masa lalu. Itu bukan merdeka namanya. Itu sedang menyeret diri kita sendiri kepada alam hewani namanya. Bukan alam kemerdekaan. Kemudian konsep yang kedua, tadi apa? Dasar kemerdekaan. Apa esensi? Di merdeka di dalam Islam itu adalah merdeka dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Nah, apa macam-macamnya? Setidaknya ada 5 macam jenis kemerdekaan, kebebasan di dalam Islam. Yang pertama, hurriyatul i'tiqad ma'a dawabitiha. Kebebasan untuk berakidah. Maknanya apa? Bukan berarti boleh pindah-pindah agama dari Islam ke yang lain, tidak. Tetapi ada jaminan orang tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Untuk masuk ke dalam Islam tidak dipaksa. Tapi kalau sudah berada di dalam Islam, ada ketentuan. Itu makna hurriyatul i'tiqad. Orang tidak bisa diseret, diancam dengan senjata, ayo syahadat. Tidak ada benar. Karena itu kalau ada orang yang khawatir, yang beragama lain atau siapapun yang khawatir umat Islam ini akan memaksa orang untuk masuk ke dalam agamanya, itu kekhawatiran tidak beralasan. Dakwah Islam tidak akan memakai cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena orang masuk Islam bil iqtina', dengan kesadaran dia, ketundukan dia menerima petunjuk syariat. Tidak bisa dipaksa. Maka Nabi tidak setuju ketika Usamah bin Zaid bin Harisah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid di medan perang dengan alasan dia mengatakan itu, ya Rasulullah, karena apa? Karena takut melihat pedang saya akan menebasnya. Nah, kalau untuk itu Islamnya sekedar itu ditebas oleh Usamah bin Zaid. Tapi kata Nabi, ya Usamah, wahai Usamah, semenjak kapan saya disuruh berjihad ini untuk membelah dada orang, memeriksa imannya di dalam diri, di dadanya masing-masing? Tidak sampai ke situ. Apabila orang berkata kalimat itu, usima minni, terjagalah dariku damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, kehormatannya. Jadi kalau orang sudah bertauhid, tidak ada alasan untuk membunuhnya. Oh, kamu curiga itu dari dalam hatinya tidak benar. Semenjak kapan kita disuruh untuk meneropong dada orang, melihat apakah dalam hatinya ada iman? Tidak sampai ke situ. Itu maknanya apa? Orang tidak boleh dipaksa. Bebas memilih, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi jangan difahami keliru. Ada pula orang yang telah masuk Islam mau bebas pula. Tidak bisa lagi. Yang kedua adalah hurriyatur ra'yi wa ta'bir. Kebebasan mengemukakan pendapat dan mengungkapkan. Ini dijamin di dalam Islam. Tentu dengan adab, akhlak yang terpuji. Kebebasan untuk menyampaikan pandangan, mengungkapkan perasaan, sikap dan
apa yang kita inginkan berhak dijamin di dalam pandangan syariat, orang merdeka untuk itu. Lihat saja wanita yang membantah Umar bin Al-Khattab. Tidak ada terhambat. Tetapi ingat, kemerdekaan ini bukan berarti tanpa batas pula. Ada batasannya. Bukan untuk mencelakai orang lain. Bukan untuk menyebarkan fitnah. Bukan untuk membuat kebohongan. Bukan untuk menyebarkan berita hoax. Hari ini itulah yang terjadi di negeri yang kita sebut merdeka ini. Masing-masing punya buzzer. Coba bayangkan. Ada orang-orang yang bekerja sebagai pendengung, menyuarakan. Kadang yang disuarakan itu tidak benar. Apakah itu termasuk kebebasan yang direstui, diredai oleh Islam? Tidak. Kita bebas menyampaikan pendapat, tapi bukan bebas untuk menebarkan kepalsuan dan kedustaan. Bukan bebas untuk membuat cacat kehormatan orang lain. Jadi tidak boleh al-idrar bil akharin, menimbulkan mudarat kepada orang lain dengan alasan kebebasan. Ini juga menjadi catatan penting bagi orang-orang yang berada di ranah ini, para wartawan, jurnalis berbagai macam. Betul, kalau di dalam syariat, siapa saja, bukan hanya wartawan saja, bukan jurnalis saja, siapa saja punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada perbedaan di situ laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil sekalipun. Kalau memang dia telah memiliki ilmu untuk bicara, menyampaikan suatu pandangan, dengar. Nah, itulah yang terjadi di masa Nabi, di masa sahabat. Tapi bukan berarti bebas untuk menyampaikan apa saja walaupun kepalsuan dan kedustaan. Nah, menjaga kebebasan menyampaikan pendapat dengan ketentuan-ketentuan itu, itulah tugas umat Islam. Jadi kalau mengisi kemerdekaan yang kita rayakan 17 Agustus itu, ya isilah dengan kemerdekaan yang diredai oleh syariat kita. Itulah kontribusi umat ini kepada bangsa ini. Yang ketiga apa? Kemerdekaan kepribadian. Kemuliaannya dalam menjaga fisiknya, hartanya, kehormatannya. Orang tidak boleh terjajah. Dia dianiaya, diperlakukan tidak manusiawi, kehormatannya dinodai, hartanya dirampas. Jangan sampai itu terjadi, karena di dalam syariat Islam al-hurriyah as-shakhsiyah, kemerdekaan pribadi itu ada. Itu makanya sekarang kan heboh-heboh perkara apa jalan tol ya. Kalau saya melihat masyarakat harus proporsional dalam menimbang masalah ini. Betul, di satu sisi kita harus menjaga potensi dari negeri kita. Potensi lahan yang itu sangat berharga bagi kita. Itulah yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu dalam bentuk tanah ulayan. Prinsip menjaga itu saya setuju. Tetapi di sisi lain perlu juga kita pertimbangkan bahwa negeri kita bukan negeri yang terisolasi. Tentu hal-hal yang membawa kemaslahatan
untuk negeri kita perlu kita membuka diri. Tetapi konsep syariat adalah membawa kemaslahatan itu bukan dengan cara mendatangkan kemudaratan. So kalau begitu caranya, di dalam syarat akan bisa terpakai darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Nah sekarang yang penting itu apa? Yang penting itu adalah bagaimana mewujudkan kemaslahatan itu tanpa menimbulkan madarrah. Nah itu konsep dasar. Nah dari mana dimulai? Dimulai dari kearifan yang telah menjadi suatu falsafah bagi kita bersama, dan itu telah terambil dari nilai syarak. Boleh ayat ke pemuluh, boleh kata kamu pakai. Nah, kelemahan yang terjadi di negeri ini, setiap ada pembangunan seperti itu, apa yang menjadi falsafah kita itu hanya selesai dalam pidato saja. Itu masalah. Wah, kan hidup itu di Minangko, kan ada pituahnya tuh. Boleh ayat ke pemula, boleh kata kau pakai. Tapi orang dibuatkan baju sudah tarik. Kan dibuat baju sudah. Kau terima lah kau. Aku hendak bodoh namanya kau. Orang bodoh sekali saja kau. Untuk kemajuan awak. Itulah kelemahan di pendekatan. Itu nanti kecekkan dari orang awak. Itu nanti talambik dek bagageh namanya tu. Talambik dek bagageh. Harusnya bagageh kau capek awak jadi talambik dek karena bagageh. Nah ini sekedar pengalaman ya. Ya beliau kan masih ada, bisa dikonfirmasi. Karena saya dahulu cukup lama ya bersama dengan beliau. Dan tanya, ibu-ibu kalau sempat nanti bertanya dengan beliau, tanya dengan Pak Gamawan. Ibu-ibu kalau pergi ke Solo, jalan dari Padang ke kota Solo itu, kan melihat jalan mulai masuk Kabupaten Solo, ada jalan yang dipotong-potong, dirubah-rubah alurnya. Itu proyek nasional. Ya sama lah dengan kasus tol, proyek nasional. Kalau orang sekarang merenungkan bagaimana bisa itu terjadi tanpa heboh. Pasar Talang, tahu Talang kan? Pasarnya dulu di pinggir jalan kiri kanan, sama dengan Kota Baru itu, Padang Luar itu. Itu pasar dipindahkan, coba bayangkan. Satu pasar bulat-bulat dipindahkan, diantarkan ke atas bukit. Ke arah, Bapak dan Ibu pernah mendengar Galodo atau Kado dahulu. Nah dekat situlah pasar itu, jalan itu naik ke atas, dipindahkan satu pasar. Karena jalan akan diperlapang. Yang kedua, pasar Guguk. Pasar Guguk itu, nah itu sebelum Talang itu, dari apa? Dari Padang sesudah Kayuaro, sesudah Sukarami, dan Guguk. Itu pasarnya digeser ke belakang. Karena dahulu macet di situ. Kami kalau mau ke Padang itu minta ampun macetnya dahulu itu. Pasar Guguk itu digeser jauh ke belakang. Dua. Yang ketiga, Cupak. Cupak itu jalan yang dialihkan. Sehingga jalan lama yang ke pasar tidak itu lagi menjadi jalan utama. Kalau pedagang berpikir, kau membuat rugi kali hamba kau. Tapi jalan yang untuk mengalihkan jalan itu berapa sawah,
bukit tanah yang terpakai. Sudah berapa tuh? 3 ya. Ada satu lagi. Bapak dan ibu-ibu sekarang mendengar jalan tembus dari Alam Panjang menuju Bayang. Jalan baru itu. Ada nagari namanya Sarut Bayang, Sarik Bayang. Nah, Sarik Bayang itu dahulu ketika ditelusuri oleh bupati, minta jalan dibuatkan. Tapi apa yang terjadi? Kalau jalan dibuatkan, belum selesai jalan itu lagi, pengerasannya saja untuk itu jalan sekarang yang dilanjutkan itu. Pengerasannya itu sudah lebih banyak daripada memindahkan orang sekampung. Akhirnya diambillah kebijakan. Nah, Sarik Bayang itu dipindahkan orang sekampung ke Rimbodata. Sebelum Sungai Nanam dari kampung saya ke atas itu, dari Rimbodata namanya. Rimbodata itu bapak saya berasal dari situ tuh asalnya. Nah, jadilah negeri itu Sarba Indah, Sarik Bayang Indah sekarang di situ. Nah, dipindahkan orang sekampung, orang dipindahkan, tinggallah rumahnya bermacam. Kenapa bisa terjadi? Tidak ada orang demo dulu ke kantor bupati. Nah itu saya katakan, kadang awak aku dek bagageh makonyo telambe. Nah saya ingat betul. Jadi ketika berbicara dengan tokoh-tokoh sebelum kebijakan diambil, ini ndak gambarnya keluar dulu, keputusannya lah berserak-serak, ceritonya lah berkembang, dan masyarakat belum diajak bicara. Nah kalau dulu tidak, saya menyaksikan dan bahkan sebagian yang saya hadiri dan tahu saya dari tokoh-tokoh yang hadir di pemerintahan ketika itu. Jadi gini, dikumpulkanlah tokoh itu semua, ada juga informasi sedikit, oh ada yang menolak bermacam, tapi tidak dibiarkan bertebaran panggil. Nah, hebatnya ketika itu tidak ada yang ditutupi. Jadi surat yang dari pusat itu dibawa. Nah, apa kata Pak angku datuk, mama ambo dokan doang sadonyo nan hadir tadanga de ambo ado nan lah tahu awak ado jalan nih dengan masyarakat Cupak ketika itu. Jalan kan dibuat berbagai macam, ada yang tak setuju berbagai macam. Agi maaf ambo terlambat mau magi tahu, tapi kini alun ado kebijakan yang ambo ambil lagi. Awak baru ke Bayo. Nah Bayo tu besaran surek. Ko surek dari pusat bacolah di angku datu. Iko nang kedibui orang di negari awak. Dan iko pitih nanado. Ya dibaca. Ko sureknya, ko pitihnya. Nah, kini terserah dek mama amat datuk. Kalau setuju, awak terima. Kalau indah, ya awak tulah. Terserah kawak. Nah, tapi kalau lay setuju awak kok tanah kan diganti rugi, tu pitihnya tertulis sinan. Bagilah dek mama datuk baan yang ketujuh nan adi menurut awak. Begitu dulu. Tapi kalau nak awak balik, saya balik. Tapi kalau nagari awak kan menambah biaya itu, kalau tahu Jawa awak ada berpikir. Pitinan turun saya itu. Nah, kini bagilah. Wah, tak perlu ambo membagi dah. Kuang kuda tua nama bagi. Bagilah, cara pembagian dan adil menurut awak bersama. Nah, Bayo tak setuju dia awak nama dari kau. Jawaban dia kata, tak ada kami tak setuju Bupati. Kami teragak suruh je Pak sini. Nah. Jadi ada pengelolaan. Ya, saya ingat betul satu peristiwa dahulu. Waktu itu beliau diisukan tidak adil dalam membangun. Ini yang mengisukan bukan orang biasa. Malah dia wakil dari rakyat,
dan juga boleh dikatakan ustaz pula. Tupak pati dek mentang arah selatan. Waktu itu kan belum ada Solok Selatan. Mentang arah selatan, pembangunan arah ke situ saja. Arah ke utara tidak ada dibangunnya. Ya biasalah. Kan orang wajar, dia ingin negerinya. Satu kali dalam pertemuan, curhatlah beliau. Ustaz, ambo de model konde orang yang kecil ambo ndak adia. Ambo kecil. Saya ndak pernah pula basa-basi. Ya mungkin saja Bapak ndak adil. Kalau Bapak bersikap adil, jelaskanlah kamu di mana adilnya. Nah, beliau ceritakan. Setelah mau paham, oke. Kalau begitu sikap Bapak ndak bisa dituduh tidak adil. Cuma wajar orang itu mempertanyakan. Atau baca rohnya. Nggak perlu mengarang-arang cerita. Nah, saya kumpulkan ulama ini semua. Terus Bapak saya minta bicara. Ceritakan seperti apa yang Bapak ceritakan di depan saya. Setelah Bapak ceritakan, Bapak tidak usah duduk di situ lagi. Pergi sajalah. Biar kami yang menyelesaikan. Nah, begitulah. Akhirnya beliau mau kumpulkan ulama di Solok dan Indah. Kemudian datang beliau ceritakan. Buya, Assalamualaikum, mungkin ada yang menganggap bahwa ikulah dasar pertimbangan ambo. Nah, dibuatlah alasan beliau. Ini yang saya bangun di wilayah ini, di Alam Panjang, di sini, di daerah ini, Tiga Lurah dan sebagainya. Kenapa itu yang saya dulukan? Kenapa? Memang betul. Ini yang di arah utara, arah ke Singkarak berbagai macam ini, meminta untuk perubahan status jalan. Misalnya, model jalan dari aspal kacang ke aspal hot mix. Artinya aspalnya lahado, cuma ndak aspal beton, ndak aspal hot mix. Sedangkan orang di daerah itu dengan kuda baban 3 hari 3 malam. Belum berjalan, masih terisolir. Nah, karena kasihan dengan masyarakat kita. Jadi kalau dulu kami PKT itu, kalau bertanya aja orang tuh, oh, rumah Syanu tuh tahu tek, kalau jawabannya, kalau tua tuh dah kek tuh. Tapi kalau nyo sebut nuna, itu 3 bukit nanti boleh dah tuh. Nah, begitu dahulu. Jadi makanya saya dahulukan orang yang belum punya jalan dibandingkan orang yang ingin mempermulus jalan. Nah, belum berikan alasan itu semua. Setelah itu, Assalamualaikum, seperti yang saya katakan, Bapak tidak usah ada sini, pergi aja keluar. Pergi belum selesai. Kamilah yang bicara. Gimana? Kamu petiwa, kau tidak adi atau adi ya? Kalau tidak adi, wak turunan. Nah, akhirnya ketika itu para ulama mengatakan, lawak dana tuh, kalau awak tanya kawan-kawan sebelah yo model itu, awak dan kurang informasi selama itu. Nah sudah, kalau begitu selesailah masalah. Jadi komunikasi itu penting. Terus saya katakan, masalah ini kalau tidak sesegera mungkin diatasi dengan komunikasi yang bijak, musyawarah yang betul-betul menenangkan dan mewujudkan kebersamaan di dalam berkeadilan, ini masalahnya akan melebar kemana-mana. Nah, yang merumitkan itu akan juga membuat cerita orang di luar. Sumatera Barat itu anti pembangunan. Nah, disinilah perlu kearifan bersama. Saya berharap seluruh pihak di negeri ini duduklah kembali. Tidak perlu ada yang merasa dia harus dipatuhi, pantang tidak dipatuhi. Istilah manden itu kurang-kurangilah. Kalau tidak di den, iko karajo den. Nah, kurang-kurangi saja. Duduk kembali bersama dengan berlapang dada, timbang, tidak usah bagageh. Dek karena bagageh makonya telambe itu beresiko. Apalagi karakter orang Minang. Saya sering mengulang di sini. Orang awak tu pantang bana, dibawakan hitungan sudah kayaknya. Indak namuh memakai, kalau baju itulah diguntiangkan, dijahit, sudah. Pakailah sampai lapangnya,
tangguang salah seorang tu pantang ada orang Minang. Orang Minang kalau diajak berunding pantang direndahkan. Nyo pengen kok tagak sama tinggi, kok duduk sama rendah. Kalau dia dilecehkan atau tidak dianggap, nah keluarlah jurus terakhirnya. Apa itu? Jadi dendak ke bertanya dah. Kok kayuang dendak ke meminta dah. Kok bagak dendak ke bercakap dah. Ang bak janyoang. Nah ini berbahaya kalau sudah sampai ke tingkat ini. Kan tidak ada salahnya menghormati orang, menempatkan orang, toh dia dihormati pada kaumnya, tempatkan pada posisinya. Itu konsep Islam itu. Idza ja'akum sayyidu qaum fa akrimu. Kan begitu kata Islam. Kalau datang penghulu suatu kaum, muliakan dia. Tidak ada ruginya. Di Minang, kalau disabui orang demokrasi lah itulah lama berjalan. Itu makanya kalau ingin mencalik demokrasi Minangkabau, kecil orang calik lapau. Di lapau tu dah ada anggota anak buah, ketua sadonya tu. Nah itulah Minangkabaunya ketua sadonya. Tiba dulu ketua lapau, tiba seorang lain ketua buru, tiba seorang lain ketua buruang. Pokoknya ketua, akabah ketua, aman ketua, lesiak-siak ketua, lai ketua, tak ada ndak ketua. Itulah gaya. Nah, orang kalau sudah berbicara dengan suatu kaum, kan ada ungkapan khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kan begitu? Berbicaralah dengan orang sesuai dengan akalnya. Apa yang tertanam di dalam pikirannya sebagai sesuatu yang musallamat, yang telah diterima, lain tidak akan merugikan bana, pakai sajalah, bawa duduk bersama. Tapi kalau awak cerita media taruh cerita koran taruh ini taruh berbagai macam, kemudian di situ menghantam tanah, ini sudah kebijakan, yang tidak setuju adalah orang bodoh, ini orang tidak mengerti, ini tidak mau maju, itu hanya sekedar akan menambah, membuat baru kena siram dek minyak bensin. Ini berisiko. Nah, kurang-kurangilah cara-cara seperti itu, duduk bersama. So, saya menjadi saksi hidup ya, melihat bagaimana kalau pemimpin itu memang merasa bahagian dari umat dan masyarakat, tidak rumit sebenarnya menyelesaikan. Saya melihat sendiri. Bapak dan ibu-ibu tahu enggak, ibu kota Kabupaten Solok itu bakal bernama Arosuka. Karena terletaknya dipatikaikan antara orang Kayuaro dan orang Sukarami. Sudah bawa duduk salah dua. Ikut bakari, ikut Kayuaro, ikut Sukarami ke. Orang Sukarami beladang siko, ikut beladang di siko bermacam. Ya sudahlah, kalau begitu nak usah bertangkau, nak ambil separuh nama Kayuaro, ambil separuh ke nama Sukarami. Jadilah Arosuka. Ini kan tak rumit sebenarnya. Jadi cara itu atau cara itu kadang lebih menentukan daripada esensi. Kalau pandai wak menatiang hidangan, pandai menatiang hidangan, sambalado bisa rasa dendeng tu. Gitu. Pandai wak menatiang. Tu makanya di Minangkabau menatiang mahidangkan hidangan, saranca-ranca hidangan. Ibu mungkin ambo dulu lebih beraja aja sebentar. Nah, tapi dek kecil orang anak bisa ngameh, tak disuruh-suruh kan ada orang tu. Nah, kalau nak pisang tu kan disuruh menjanang kalau dalam Malay. Pakai si sampiang tu, atau pakai kupiah tu menjanang. Baana wak kamaduk kan samba, walaupun gulai ayam gadang-gadang, tapi tak sorong jo tangan kida. Mencalik buruk orang kawak, ku anak ku pandi pun, dan disuruh pulau ke tengah. Gitu kata orang tu. Nah, tak pandai nasi beletaan di tengah. Samba diaduk ke mungku, ibasu dipindang ke tengah. Tu besi petiang orang mencarinya bako. Nah, ba'a menyusun, ba'alang ketabang berbagai macam itu dipelajari, tetapi bukan hanya beraja menjanang. Yang dapat dari situ adalah nilai. Bagaimana kita menempatkan orang pada posisi yang tepat. Jadi jangan si bodisiko samba saya beropok, si bodisiko nasi saja. Disiko daging bermacam, iko macam bada saja. Tidak tepat.
Nah begitulah dahulu pemuda Minangkabau itu belajar nilai. Nah, dari menjanang itu dapat nilai itu. Tak boleh awak berputar menjanang tu. Nenek mama orang diagih panggu awak surang. Ini tidak boleh begitu. Nah, jadi dari hal-hal yang seperti itu kita mendapat nilai-nilai. Nah makanya Ambo sering katakan kalau bicara adat Minang, jangan bicara festival, jangan bicara arek barale, bukan pakaian-pakaianan. Iyo itu adat jo, tetapi itu bungonya tuh. Yang adat yang sebenarnya adalah nilai. Nilai itulah nan kini hilang dari ranah Minang, banyak nan hilang, tidak terpakai. Jadi itulah kira-kira Bapak dan Ibu, kita baru bicara tentang menanamkan nilai kemerdekaan, merdeka dalam diri anak generasi kita. Jadi baru kita berbicara tentang hurriyatu as-shakhsiyah. Jadi adalah dua lagi bentuk kemerdekaan, yaitu kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan politik. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hurriyah iqtisadiyah dan hurriyah siyasiyah. Nah, itu harus menjadi nilai di dalam diri generasi kita yang akan datang supaya dia tegak kepalanya, tidak menakunya cari orang. Dia punya muruah atau marwah kata orang awam, punya wibawa. Jadi jangan dengan keislaman kita, dengan nilai yang kita ada, kita jadi menegur kepada hal-hal yang tidak benar. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Tentang jahar dan sir basmalah, ada ustadz yang mengatakan harus dijaharkan. Saya rasa itu adalah salah satu pendapat yang dikedepankannya. Tidak salah itu. Di dalam pendapat madhab Syafi'i, mereka mengatakan harus dijaharkan. Tapi ketahuilah kalau kita secara sederhana memahami madhab fiqhiyah, madhab fikih, satu-satunya yang mengharuskan menjaharkan basmalah itu adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali dan yang lain-lain mensirkan. Bahkan ada di antara mazhab yang tidak membaca basmalah sama sekali. Jadi yang disampaikan oleh di dalam kajian sebagian yang kita dengar itu harus itu adalah satu pendapat. Tetapi kita sudah mengaji tentang fikih solat sudah cukup lama. Dari berbagai pandangan itu, yang kuat pendapat itu basmalah adalah dibaca. Tetapi riwayat dari Nabi yang mensirkan basmalah lebih banyak dibandingkan dengan yang menjaharkan. Kedua-duanya sunnah Nabi. Karena itu sir, kalau kita memilih mana yang lebih kuat, tentu riwayat yang banyak lebih didahulukan. Tetapi bukan berarti yang menjaharkan basmalah itu keliru dan salah. Jadi karena itu kalau saya lebih cenderung memilih secara fikih mensirkan basmalah, ahyanan kadang-kadang menjaharkannya. Allahu a'lam. Membaca ta'awuz setiap rakaat kita salat, iya itu satu pendapat juga. Jadi masalahnya ketika pendapat satu mazhab diharuskan dan yang lain keliru, itulah yang tidak tepat. Mestinya adalah kalau dia katakan ada pendapat yang mengatakan harus membaca a'udzubillah setiap mengawali rakaat, itu benar, ada pendapat yang seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa solat itu satu kesatuan. Kalau akan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah," berselindunglah kepada Allah. Ada yang berpendapat di awal saja sudah cukup. Jadi karena itu tidak
diharuskan. Kenapa? Karena mengharuskan itu apa kategori hukumnya? Kalau dia menjadi rukun, apakah dengan tanpa itu akan batal salat? Tidak ada ulama yang mengatakan tanpa auzubillah batal salat orang. Nah, karena itu kalau ada yang mengatakan harus atau mesti, itu tidak kuat alasan untuk mengatakan demikian. Apakah ada tuntunan dari Nabi kita sujud setelah salat? Kalau kita sebut sujud itu maknanya adalah karena hubungan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud, bukan bermakna menyuruh membuat sujud tersendiri untuk berdoa. Kaifiat berdoa sudah ada. Kalau dikatakan itu sujud syukur itu kalau nazala rahmah atau nikmat, turun nikmat yang tiba-tiba datang kepada kita, yang itu perlu kita syukuri di saat itu. Nah, kalau tidak ada, maka tidak ada alasan untuk sujud syukur. Karena cara bersyukur banyak. Di antaranya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari syukur. Tapi kalau tidak ada sebab yang menyebabkan kita sujud syukur, sebagaimana Nabi SAW ketika datang Jibril alaihissalam membawa berita, ya Muhammad, man shalla alaika marrah, siapa yang salat kepada engkau satu kali, sallallahu alaihi asra, Allah berselawat kepada orang itu 10 kali. Nabi SAW sujud syukur. Ada sabab yang dekat yang memang itu menuntut atau menjadi penyebab beliau sujud. Kalau tidak, berarti mengadakan dengan alasan adalah nikmat umum, ya awak kan perlu sujud syukur, awak lemangok juga, itu nikmat umum, itu tidak menjadi penyebab dibuatnya sujud syukur. Nah, jadi tentu ada sebab sujud syukur itu. Kalau tidak, tentu tidak ada tuntunan untuk orang melakukan sujud tersendiri kalau disebut sujud syukur. Pengajian menyanyi di dalam masjid, saya mengatakan, saya sudah melihat juga ada video pakai Indonesia Raya di masjid berbagai macam, lama-lama masjid bisa seperti gereja ntar. Itu saya berharap itu jangan dilakukan. Sudahlah, jangan diperbuat. Buat saja di masjid ini yang betul-betul sesuai dengan kehormatan masjid. Di sini yang akan dikumandangkan itu apa? Adalah tilawatul Quran, zikrullah, salat, dan ta'alim. Itu yang pantas di sini. Jadi bukan nanti setelah lagu Indonesia Raya, hati bola lagu Minangkabau lewat. Tembalo ayam dan lapih sekali lain. Ini berisiko. Jadi jangan dibuat-buat hal yang seperti itu. Saya sudah dapat ini tadi mana ini. Ini pakai Indonesia Raya dalam rangka 17 Agustus. Masjid bukan untuk itu tempatnya. Walaupun ada sebagian yang melakukan berbagai macam tempat, itu tidak perlu ditiru. Ndak sado nanti tonton itu jadikan tuntunan. Kalau itu berlaku dan dibiarkan, makanya saya termasuk yang mengingatkan berulang kali. Kalau ada acara majlis ta'lim berbagai macam, kadang-kadang sebagian dari ibu-ibu pakai rebana, ibu-ibu pula. Nah, kalau sekedar anak-anak ya silakan sajalah, karena di hari-hari tertentu. Tapi bukan berarti itu tidak ada batas. Jadi tidak usahlah hal-hal seperti itu diada-adakan di masjid, karena itu akan membuat rusaknya kehormatan masjid kita. Ketika anak tidak mau mendalami ilmu agama jenjang lebih tinggi, apakah cukup dengan pemahaman agama yang didapat di sekolah sebelumnya? Bapak dan ibu-ibu, memahami agama ini tidak tergantung dengan pendidikan S-tinggi, S1, S2, S3, atau SMA. Memahami agama ini adalah kebutuhan hidup untuk menjawab tantangan kehidupan sampai akhir hayat. Jadi cukupkah hanya dengan pendidikan agama ketika dia di tingkat saya? Tidak cukup. Kenapa? Karena tantangan hidup ini berjalan selama kita berjalan juga dalam kehidupan. Berbagai persoalan muncul dan mesti dijawab oleh agama kita
untuk kita jalankan dalam kehidupan. Karena itu menuntut ilmu agama tidak perlu strata. Strata itu perlu untuk dapat ijazah. Ya, belajar ilmu agama itu terus. Karena kehidupan ini terus masalah yang kita hadapi silih berganti juga datangnya. Kalau kita tidak mengaji ilmu agama, apa yang kita dapat jawabannya? Jadi jangan kaitkan seolah-olah kalau sudah sampai strata ini berarti dia sudah selesai tuntas untuk ilmu agama. Tidak ada. Ilmu agama adalah tuntunan kehidupan kita. Karena itu makanya benar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, benar adanya. Karena ilmu itulah yang akan memandu langkah kehidupan kita sampai akhir hayat. Jadi jangan dikaitkan dengan apakah selesai pada strata 1, 2, tidak. Tidak pernah selesai. Nah, kalau dia tidak mau atau tidak mau dia mengikuti pendidikan secara formal, yang pendidikan agama, ilmu agama yang akan dia pakai sebagai tuntunan dalam kehidupannya adalah kewajiban dia untuk menuntut ilmunya. Setidaknya fas'alu ahlal ilmi ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlul dzikir, orang yang mengerti tentang peringatan Allah, tentang Al-Quran, kalau kamu tidak mengetahui. Terakhir, bagaimana hukumnya mengqada salat yang terlalaikan di masa masih muda? Sebagian ulama mengatakan mengqada salat itu wajib, karena itu setiap salat selesaikan qada yang lalu. Tapi saya termasuk yang cenderung kepada pendapat mengqada salat itu an qarib, di waktu dekat. Misalnya ada salat tadi yang mungkin karena sebab tertentu tidak sempat dilakukan atau tertinggal, segera qada. Nah, itu memang. Tetapi kalau mengqada yang telah jauh, tidak ada dalil yang kita temukan Rasulullah menyuruh mengqada salat setahun yang lalu, melainkan dalil yang dikiaskan kepada dalil atau diambil kepada dalil umum, fadainullah haqqu bil qada, hutang kepada Allah lebih berhak diqada. Nah, itu tidak ada dipraktekkan petunjuknya kepada salat. Nah, karena itu apabila seseorang telah terlanjur di masa lalu tidak menunaikan salat fardu dan dia sadari, tugasnya sekarang istiqamahlah. Tapi jangan lupa bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dan perbanyaklah ibadah-ibadah salat sunat yang akan mengimbanginya, dan jangan lagi meninggalkan salat itu, dan jangan berhenti meminta ampun atas kelalaian masa lalu. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kelalaian yang lalu itu dengan amal soleh kita sekarang. Jadi saya tidak termasuk memilih pendapat mengqada salat masa muda, masa remaja. Tapi lakukan istiqamah sekarang. Tapi syaratnya adalah taubat kepada Allah, taubatan nasuha. At-taibu minadz-dzambi, orang yang taubat dari dosa seperti yang tidak berdosa sama sekali. Bisakah zakat mal kita salurkan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana alam? Ya, selama dia masuk di dalam asnaf tentu bisa. Tapi kalau tidak, dia terkena bencana alam tapi perusahaannya besar, rumah mewahnya 3, ya tentu tidak termasuk mustahik dia dalam hal itu. Apa hukumnya kalau di saat mengeluarkan memberikan zakat pada seorang tidak dilafazkan? Kalau sudah diniatkan dan diasingkan zakat itu diberikan kepada orang yang berhak, maka sahlah, tidak ada persyaratan harus dilafazkan. Nih, sengaja aku bayarkan zakat kepadamu, terimalah, dan macam. Kemudian berdoa pula di depannya. Apakah itu menjadi syarat? Tidak. Jadi karena itu tidak wajib harus dilafazkan. Tetapi kalau ada misalnya keraguan orang yang menerima, ya bisa jadi iko aku. Nah, sebagian orang kadang-kadang hanya menganggap dirinya tak berhak menerima zakat. Tapi ketika kita katakan mungkin dia tidak terima. Nah, dalam hal itu ada kondisi yang menuntut kita menjelaskannya. Sama juga kadang ke amil. Amil itu tidak hanya menerima zakat saja. Ada kalanya dia menerima
infak atau sedekah sunat misalnya, dalam hal itu perlu kita perjelas ini zakat. Nah, dalam kondisi perlu dita'yin seperti itu baru kita perjelas. Kalau tidak, selama itu zakat yang menerimanya telah berhak menerima, kita serahkan, disisihkan harta kita, diserahkan kepada orang yang berhak. Dengan seperti itu, zakat telah ditunaikan dan kewajiban telah gugur. Wallahu a'lam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.